Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Qadar iman a'azakumullah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengajian kita bahasan Kitab Tauhid. Kita sudah sampai di bab yang ke-8 ya. Bab yang ke-8. Bab yang ke-7 jamaah sekalian adalah minasyirki. Di antara bentuk kesyirikan adalah menggunakan jimat ya, menggunakan jimat. Jadi di bab yang ke-7 ini penulis langsung mengatakan minasyirki ya. Di antara kesyirikan adalah menggunakan jimat. Tapi di bab yang ke-8 tidak. Beliau hanya mengatakan babu majaa firruqa wat tamaim ya. Bab ruqyah dan tamimah. Bab ruqyah dan tamimah. Kenapa beliau tidak mengatakan minasyirki majaa firruqa wat tamaim? Ya, karena pada ruqyah itu ada yang tidak syirik. Pada ruqyah ada yang tidak syirik ya. Sehingga di bab ke-8 ini beliau mengatakan bab majaa firruqa wat tamaim. Kita masuk ke bab 8. Majaa firruqa wat tamaim ya. Pembahasan terkait masalah ruqyah dan tamimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah ya, kemudian yang kedua tamimah, dan yang ketiga tiwala adalah bagian dari kesyirikan. Ya, bagian dari kesyirikan. Jamaah sekalian, hadis ini sebenarnya hadisnya panjang. Ya, hadisnya panjang. Jadi Ibnu Mas'ud berkata begini, sesungguhnya ruqyah, kemudian tamimah, kemudian tiwala adalah syirik. Kata istrinya, namanya Zainab, ya, saya waktu itu sakit, mata saya jalan sendiri dua-duanya. Jadi dia terkena gangguan jin, matanya putar-putar begini. Kemudian kata dia, saya mendatangi seorang Yahudi untuk berobat. Kemudian dia ruqyah saya, kemudian mata saya normal kembali. Kata Ibnu Mas'ud, itu permainan syaitan. Ketika engkau datang ke orang Yahudi itu, maka syaitan itu berhenti mengganggu. Ya, maka hendaknya engkau membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah doanya jamaah sekalian, adhibil bas robban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ini tulisannya kenapa begini ya? Anda tulis ya. Buat saya tulisan. Saya sambungkan. Ya adhibil bas robban nas ishfi anta syafi ini kurang sampai di sini. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Oh ini tadi. Baik, antum hafal doa ini ya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud mengajarkan doa ini kepada istrinya, namanya tadi siapa? Ya, Zainab. Ya, namanya Zainab. La shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Adhibil ba'sa robban nas. Ishfi anta syafi la shifaa
illa shifa'uka shifaan la yughadiru la yughadiru saqama. Ya. Jadi adhibil ba'sa rabban nas, hilangkanlah rasa sakit wahai Tuhan manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ishfi, ya, berikanlah kesembuhan. Antas syafi, engkau adalah penyembuh. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. La syifaa, tidak ada kesembuhan illa syifauka, kecuali kesembuhan darimu. Ini perlu diyakini jamaah sekalian. Siapapun di antara kita yang sakit, hal yang pertama kali kita ingat adalah kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau saya sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang sembuhkan. Adapun yang lainnya itu adalah sebab-sebab kesembuhan. Kita datang ke dokter, kita datang ke apotek beli obat, ini semua namanya ikhtiar, usaha agar kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit atau kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, ya. Ini dihafal jamaah ya. Kalau sakit dibaca doa ini. Baik, saya kembali kepada pembahasan ini. Inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sekarang kita masuk ke mustalahatnya. Mustalahat itu bahasa Indonesia istilah-istilah ya. Istilah itu bahasa Arab. Ya, dari kata mustalahat ya. Yang pertama ruqa ya, inna ruqa. Ia allati tusamma al-azaim. Ya. Di ruqyah ini disebut dengan azaim. Azaim itu jampi-jampi. Ya. Jadi ini jampi-jampi. Ya. Kemudian yang kedua tanimah. Ya, yang kedua namanya tanimah, yaitu syai'un yu'allaq 'alal auladi. Jadi sesuatu yang dikalungkan pada bayi, itu namanya tamimah. Ya. Berarti apa namanya? Ya jimat. Kemudian tiwala, syai'un yasna'uhu an-nisa yatahabbabna ila azwajihinna. Ini sesuatu yang dilakukan oleh seorang wanita sehingga suaminya itu sayang sama dia. Atau kata penulis di sini, itu bisa jadi kebalikannya. Yang melakukan itu adalah suaminya, sehingga istrinya itu cinta mati sama dia. Atau yang lebih parah jamaah sekalian, dilakukan oleh orang yang tidak ada hubungan akad nikah. Ya, seorang laki-laki, dia apa bahasa kita ya? Apa? Ya pelet, betul. Cocok. Betul, pelet. Ini pelet, ini yang paling pas ya, bahasa yang paling pas. Tiwala itu pelet ya, agar dia tidak kemana-mana. Pokoknya kalau sudah kena, sudah. Tunggu-tunggu itu jadi budak. Nah ini bagian daripada kesyirikan yang Nabi mengatakan, inna ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ya. Kita bahas dua ini ya mas kalian. Itu tanimah dan jimat dan pelet. Kalau jimat sudah selesai ya. Ini semua sama dengan yang sebelumnya di bab yang ke-7 ya, pembahasannya, yaitu hukumnya kapan dia syirik kecil, kapan dia syirik besar, tergantung dari niatnya. Kata Syaikhul Utsaimin, wa hal hiya syirkun asghar aw akbar? Apakah yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini masuk dalam syirik yang kecil atau syirik yang besar? Bihasbi ma yuridu al-insan minha. Ini tergantung dari orang. Kalau misalnya dia meyakini bahwa satu-satunya yang bisa menghilangkan manfaat atau mudarat dan mendatangkan manfaat adalah benda ini, maka dia terjatuh pada syirik yang besar. Dan jimat ini banyak macamnya ya mas sekalian. Ada namanya penglaris. Ya. Biasa ada orang kalau dia hijab atau tipakkan apa ekornya, oh dia, wah ini penglaris. Biasa diambil itu.
kemudian dikeringkan, kemudian dikantongi, dibawa ke pasar. Dan dia meyakini kalau barang dagangannya itu laris disebabkan karena ini. Kalau dia mengatakan ini yang mendatangkan rezeki yang banyak, maka dia terjatuh pada syirik yang besar. Tapi kalau dia mengatakan ini sebab, dia terjatuh pada syirik yang kecil. Tapi ingat dosanya besar. Jadi kalau dibagi ini syirik kecil, ini dosa syirik besar, ya. Kalau dibilang syirik kecil berarti dosanya besar. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, dosa kecil ini, ya syirik yang kecil ini lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Baik ikhwatal iman azakumullah. Adapun bentuknya, ini ada beberapa bentuk. Misalnya yang pada anak kecil dulu ya. Ini biasanya dikasih ke ini ibu-ibu, biasanya ibu-ibu hamil. Ini anak kecil. Macam-macam ya. Ada yang dalam bentuk benang ya. Kemudian yang ini disebut dengan tiwala. Apa tadi namanya? Pelet. Itu yang ditaruh dia perempuan dia apa namanya? Ya. Tuh. Ya. Jadi apa namanya? Ini untuk menarik simpati dari lawan jenisnya. Ini semua jemaah sekalian ya. Jadi kalau disebut jimat bukan cuma yang digantungkan saja. Pokoknya yang digantungkan atau yang disimpan selama diyakini itu jimat, maka itu jimat. Ya. Atau ditaruh di kalung, ya, leher, atau di tangan, atau di kaki, selama yang diyakini itu jimat, maka itu jimat. Dan kita kembali jemaah sekalian. Ini sudah dihafal doanya? Sudah dihafal dulu ya. Adhibil ba'sa, Robban nas, ishfi, anta syafi, la shifa'a, illa shifa'uka, shifa'an, la yughadiru saqama. Baik ikhwatal iman azakumullah. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang kedua, wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Ya. Diriwayatkan dalam kitab sahih dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan. Ya. Kata beliau, alla yabqiyanna fi raqabatin ba'irin qiladatan min witrin aw qiladatan illa quti'at. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada pada leher unta kalung, jadi kalung yang digunakan untuk menghilangkan mudarat. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa quti'at, kecuali harus dipotong. Ya, harus dipotong. Kata Syekh Utsaimin, ini juga sama. Ini tergantung niatnya apa. Kalau dia misalnya punya hewan, misalnya sapi, kemudian dia taruh di lehernya sesuatu, tujuannya apa? Karena tujuannya di masyarakat bermacam-macam. Ada yang kasih garencong, atau garencong, ya, yang bunyi-bunyi itu. Kalau ditanya, kenapa kamu kasih itu garencong? Kata dia, biar kalau jauh kemudian bunyi ya kedengaran, kan begitu ya? Ya. Maka boleh atau tidak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia meyakini ada keyakinan sesuatu di situ dan keyakinannya fasik, rusak, dia mengatakan biar bisa melindungi si sapi tersebut, maka dia terjatuh kepada syirik yang kecil. Dan jamaah sekalian, kebanyakan masyarakat kita itu terjatuh pada syirik yang kecil, kebanyakannya. Ya. Kalau ditanya kenapa pakai jimat, pasti dia mengatakan ini seperti ini saja, ya, jaga-jaga saja. Ya, pokoknya Gusti Allah yang lindungi. Tapi ini sebab. Ya, kebanyakannya begitu. Ya. Sehingga perlu untuk dijelaskan kepada kaum muslimin agar kita semuanya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman a'azakumullah.
Baik, di sini ada faedah yang disampaikan oleh beliau. Di sini disebutkan raqabah ba'iri. Jadi yang disebutkan adalah apa namanya? Unta. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, meskipun yang disebutkan oleh di sini adalah unta, tapi ini mencakup seluruh hewan. Jadi kalau disebut unta ini sebagai apa? Perwakilan. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak ditaruh di lehernya, ya, jimat adalah unta. Ya, adalah unta. Nah, ini dikiaskan kepada seluruh hewan yang lainnya. Baik itu sapi, kuda, kambing, kerbau. Kalau dia ditaruh di situ jimat, maka juga termasuk larangan. Ya, dilarang. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan iladatan. Ini apa iladah? Kalung. Maka ini juga mencakup semuanya. Mau yang ditaruh di leher, atau ditaruh di kaki, kemudian di tangan, atau yang dikantongi, semuanya masuk. Ya, semuanya masuk. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini faedahnya jamaah sekalian ya. Jadi disebutkan unta ini mewakili semua hewan ternak. Baik, selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Ya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut ketergantungan kepada benda tersebut. Ya. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya dia yakini ya, ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut yang bergantung kepadanya, ya, bergantung kepadanya. Hadis ini jamaah sekalian dari jalur sahabat Abdullah ibn Ukay. Jadi hadisnya panjang juga seperti tadi hadisnya Ibnu Mas'ud, ya, terkait masalah istrinya. Jadi Abdullah bin Ukay suatu ketika dia sakit, kemudian dikunjungi oleh sahabat Nabi yang lainnya. Ternyata di antara sahabat yang datang ini ada yang memberikan usulan. Dia mengatakan, "Wahai Abdullah bin Ukay, bagaimana kalau engkau menggunakan tanimah? Ya, engkau menggunakan jimat penangkal agar sakitmu itu hilang." Maka dia mengatakan, jarak saya dengan kematian itu dekat sekali. Kemudian kalian menyuruh saya untuk menggunakan jimat yang merupakan kesyirikan, dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia membacakan hadis ini, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dijadikan, ya, ketergantungan pada benda tersebut. Subhanallah. Syekh Utsaimin membawakan satu faedah besar di sini jamaah sekalian, dari kesyirikan. Beliau mengatakan bahwa di antara sebab keselamatan seseorang itu mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya sahabat ini tidak mengetahui hukum menggunakan jimat, binasa dia, ya kan? Tapi dia paham orang yang menggunakan jimat kalau dia pakai untuk mengusir penyakit, padahal hal tersebut tidak bisa menghilangkan penyakit secara syar'i maupun qadari, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Nah, dia paham itu bahwa ini jimat tidak bisa menghilangkan kemudaratan, maka dia tidak menggunakannya. Ya, jadi faedahnya jamaah sekalian di sini, ya, kata beliau, faedahnya adalah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab keselamatan, ya, sebab keselamatan. Apalagi sahabat ini kondisinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakit. Orang kalau dalam keadaan sakit itu ujiannya besar dan kadang tergoda. Kamu lihatlah di masyarakat kita ini. Orang kalau sakit sedikit, kemudian tidak sembuh-sembuh, datang ke dukun itu. Berani dia datang ke dukun. Ya, sudah lama sakit ini. Datang ke sana.
Kalau ke sana satu kali nak baca-baca hilang. Ada yang begitu, berani dia ke sana karena dia dalam kondisi yang sangat sangat hakir, sangat miskin, sangat kecil. Ketika dikasih begitu, dia ke sana ya, ke dukun. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita tidak bentengi diri kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan binasa ya dengan hal-hal ya seperti ini, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatan liman a'azakumullah, kemudian kita masuk kepada ruqyah ya, ruqyah. Ruqyah kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala memiliki 3 syarat. Ya, jadi ruqyah ini yang ruqyah syar'iyah, karena ada ruqyah yang tidak syar'i, tidak dibolehkan. Ya. Kata Ibnu Hajar, wa qad ajma'a al-ulama'u ala jawazi ar-ruqa inda ijtima'i thalathati syurutin. Ya, para ulama sepakat dibolehkan ruqyah kalau terkumpul 3 syarat ini. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'i au sifati. Jadi dengan Al-Qur'an, pertama Al-Qur'an, kemudian nama Allah, kemudian sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya. Misalnya nama Allah apa? Asy-Syafi, ya Asy-Syafi, ya Ishfini, wahai Maha Penyembuh, sembuhkan aku. Itu namanya nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an banyak ya, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya ya. Jadi menggunakan Al-Qur'an atau nama Allah atau sifat-sifatnya. Yang kedua, wa bil lisanil arabi aw bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Ya, dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Atau yang bisa dipahami. Yang bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, yang mengerti cuma yang membaca itu. Makanya kalau jampi-jampi, yang ngerti itu cuma yang komat kamil itu. Yang diruqyah tidak ngerti dia. Dia cuma bengong saja mengharapkan agar dia sembuh. Ya. Maka ini tidak dibolehkan ya seperti ini. Jadi dia harus berbahasa Arab, atau kalau tidak berbahasa Arab, maka harus dipahami maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ayya'taqida anna ruqyata la tu'athir bi dzatiha bal bi dzatillahi ta'ala. Ya, meyakini ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya. Berpengaruh dengan sendirinya. Ya. Tapi dia berpengaruh karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah sekalian. Dan ini berlaku kepada semua pengobatan. Ketika kita sakit kepala misalnya, ya, kemudian kita mau minum obat sakit kepala, yang harus diyakini jemaah sekalian, yang memberikan kesembuhan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat ini sebagai sebab kesembuhan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa obat ini adalah yang menghilangkan kesembuhan di kepala saya. Dokter ini yang menghilangkan sakit pada tubuh saya. Ini tidak boleh diyakini seperti itu. Kita harus meyakini bahwa ini hanya sebab-sebab saja. Yang menghilangkan sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga penting jemaah sekalian, ini masalah keyakinan. Dan ini iman kita teruji ketika kita sakit. Ya. Jadi yang pertama saya ulangi, harus dengan Al-Qur'an atau nama Allah atau sifat-sifatnya. Yang kedua dengan bahasa Arab atau yang bisa dipahami, ya, dimengerti. Meskipun bahasa Indonesia, yang penting dimengerti. Jangan sampai cuma komat kami saja. Ya. Kemudian yang ketiga harus diyakini bahwa ruqyah ini hanya sebagai sarana saja, hanya sebagai sebab. Adapun yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman a'azakumullah, ya, ini berbagai macam jimat ya, ada juga tusuk. Ini semuanya dihindari, apalagi yang penglaris-penglaris. Ya.
ini semuanya merusak kewahidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Adapun yang lain adalah sebab-sebab. Ya, misalnya kita bertakwa kepada Allah, ini sebab datangnya rezeki. Ya, kita perbagus tempat jualan kita, ini sebab datangnya rezeki. Kita publish ke media sosial, sebab datangnya rezeki. Nah, jangan gunakan hal-hal yang bukan sebab menjadi sebab. Kayak tadi mengambil penglaris, ya, ambil jimat, ya, untuk dijadikan sebagai sebab datangnya rezeki. Baik, Allah Ta'ala alam. Jamaah sekalian, saya di bahasan kita nanti kita teruskan masalah cara meruqyah, ya, yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah sekalian, ada